Hai traders, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayali. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update for altcoin. Jadi update kali ini kita akan update untuk seputaran kondisi daripada Matic. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan before kita masuk ke dalam penjelasan dari price sectionnya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa YouTube channel saya di sini setiap konten yang saya upload mungkin fokus utamanya lebih ke arah untuk trading. So make sure kalau misalnya teman-teman follow, jangan cuma sekedar follow aja, tapi make sure kalian juga punya analisis mandiri. Jadi please dengan sangat besar harapan saya ya istilahnya supaya teman-teman di sini bisa mandiri lah istilahnya dalam decision making ya. Jadi jangan based on apa yang saya sampaikan di dalam YouTube channel ini. Alright, so starting from time frame daily. Untuk Matic sebenarnya saya waktu itu ada memplot sebuah, ya kita bisa katakan ini sebagai cup and handle pattern ya. Jadi setelah posisi cup and handle pattern, a little bit rejection, and then kita ngelihat Matic itu ngacir atau lari lumayan signifikan dan menembus area-area yang bisa dikatakan sebagai area resistance-nya. Salah satunya adalah si trend line yang terbentuk. Terus juga kita ngelihat ada neckline daripada si cup and handle. Lalu yang paling penting lagi kalau saya ya sebagai indikator yang saya pakai itu adalah si exponential moving average. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini somehow kita berhasil breakout dari si exponential moving average, baik itu 21, 34 maupun 55. Dan yang menurut saya jauh lebih menarik lagi adalah posisi kita saat ini itu sudah terbreakout plus dengan adanya bull cross ya. Jadi bull cross yang terakhir itu challenge-nya adalah tinggal si exponential moving average 34 aja. Mampu nggak nih si garis yang biru ini nge-break dari si yang warna hijau dan yang warna merah? Kalau misalkan mampu, berarti ini overall bull cross, Matic otomatis lebih besar probabilitasnya untuk lebih ke arah bullish ya, walaupun nanti kita akan melihat adanya pullback dan lain sebagainya, tapi itu wajar, bisa jadi kayak proses terhadap exponential moving average 21 dulu before kita nanti rally lagi ya, kira-kira seperti itu. Nah, so far kalau misalnya ngelihat kondisi Matic ini waktu terakhir kita update itu memang ekspektasi kita adalah apakah si Matic ini bisa menyentuh angka $1 ya, which is itu juga udah saya update dari sepekan yang lalu, sekitar 7 hari yang lalu. Nah, kalau lihat dari highest-nya sebenarnya peak-nya kita itu sempat di kisaran $0.9865 dan sedikit lagi nyampe $1. Tapi memang kalau secara targetnya seharusnya sih berada di kisaran level $1.15 sampai sekitaran $1.13 ya. Ini bakal jadi area yang harusnya berpotensi untuk divisit sama si Matic, karena kalau kita lihat lagi guys, the only resistance yang dipunyai oleh Matic itu adalah kisaran range price saat ini, yaitu di kisaran $0.89, dan posisi kita sedikit banyak sudah di atas area tersebut. Jadi seharusnya ini bisa dikatakan cukup bullish ya kalau misalkan di compare dengan pergerakan yang lain. Tapi yang perlu diwaspadai adalah, saya katakan bullish bukan berarti kalian boleh beli sekarang, karena resiko juga ada pada Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin somehow reject, even nanti dia rebound misalkan maksimal kayak di angka 25 ribuan dolar, mungkin mentok-mentok habis itu dia terdecline, saya rasa dan saya cukup yakin Matic pun pasti akan terkena dampak ya, sama aja kayak altcoins lainnya. Yang membedakan cuma satu, apakah Matic di sini bisa tetap recovery dengan cepat. Itu aja ya, paling yang sedikit membedakan. Karena terakhir announcement Metaverse yang kerjasamanya Disney dengan si Polygon ini menurut saya itu adalah kabar yang lumayan besar ya, kabar yang lumayan penting untuk progres dari Matic atau Polygon sebagai crypto lah istilahnya, yang apakah bisa diakui gitu ya dari segi pasar. Dan rupanya yang ngegandeng tuh bukan main-main, tapi Disney ya, istilahnya itu adalah satu buah company yang cukup besar dan harusnya sih bisa memberikan pengaruh dan impact yang cukup positif dari segi sentimen. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah volume. Kalian bisa lihat ya, volumenya ini menunjukkan bahwa aktivitas dan order tiket yang ada pada si Matic itu benar-benar bertambah sangat signifikan. Dan by the way, saya menggunakan chart dari Binance, which is order tiket yang dicetak di sini adalah lebih banyak dari si Binance, dan activity-nya lumayan meningkat. Karena kalau kalian perhatikan dari si MA-nya ya, di sini saya pakai MA-nya yang 20 standar aja. Itu makin tinggi ya, makin tinggi. Jadi average
volumenya itu makin lama makin bertambah dan makin signifikan. Jadi apakah sekarang kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini berarti market cap-nya Matic bertumbuh dan meningkat? Tentu saja kalau itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Ibaratnya kita sudah lihat langsung dari apa yang tergambarkan oleh si price action-nya. Nah, secara time frame hourly sebenarnya saya lumayan concern. Kemarin waktu pergerakannya lumayan naik ya, kita ngelihat kan ada beberapa kripto yang ongoing lagi saya transaksikan untuk saat ini ya. Kayak di video terakhir saya sempat mention deh kripto-kriptonya apa aja ya. Ada Avalanche, terus ada Sandbox, which is teman-teman harusnya tahu karena itu pembahasan kita yang terakhir. Terus ada Rune dan ya salah satunya Matic gitu. Dan posisi Matic saya re-entry lagi after dia break dari sideways-nya ini. Dan ini kalau saya melihat sini menggunakan chart 15 menit ya, karena saya pengen coba screening lebih detail. Dan setelah dia sideways di sini, oke, saya putuskan untuk entry pada saat breakout. Dan sekarang posisi saya bisa dibilang cuman ketahan aja nih, ngegantung di range price ini. Dan kalau dilihat-lihat, ini sebetulnya menurut saya lumayan mengkhawatirkan. Jadi buat teman-teman mungkin yang lagi ongoing long Matic juga seperti saya, kalian boleh perhatikan bagaimana proses yang terjadi di sini bisa jadi membentuk semacam head and shoulders pattern. Kalau dilihat-lihat guys, compare dengan yang lain, ini momentum penguatan atau momentum bullish daripada si Matic kelihatannya lebih lemah dibandingkan dengan yang lain untuk saat ini. Sebelumnya dia sangat signifikan rally-nya, tapi saat ini kita bisa sama-sama simpulkan bahwa entah kenapa ya itu ketahan di kisaran $0.92 ya, dan kita cuman sideways aja antara $0.92 sampai kisaran $0.89. Nah, umumnya proses sideways ini kalau menurut pandangan saya itu bisa menjadi sebuah proses reakumulasi. Cuma permasalahannya adalah kalau yang ini saya zoom in lagi, maksudnya bukan zoom in ya, saya slide lagi mentokin ke sebelah kiri. Kita sama-sama tahu bahwa terakhir Matic itu terreject dari area ini dengan rejection yang menurut saya cukup signifikan. Makanya begitu nyentuh area tersebut, wajar aja kalau misalnya kita nggak dapetin pressure dari sellers. Cuma pertanyaannya adalah, apakah buyers kita nih yang ngangkat harga ini itu punya duit yang cukup banyak untuk nahan setiap kali ada orang yang menekan harga dengan cara selling si Matic atau si Polygon itu sendiri. Jadi kalau misalkan dari sini kita ngelihat dia sukses ya breakout, berarti harusnya yang lebih unggul adalah buyersnya. Dan kalau misalkan buyersnya lebih dominan, berarti ada big possibility kita bisa ngelihat Matic kembali nanjak dan mudah-mudahan sih bisa ngejar sampai kisaran area $1.1 deh paling enggaknya ya. Jadi untuk saat ini itu aja yang saya perhatikan, dan saya pribadi mungkin akan pertimbangkan untuk close positionnya kalau misalkan ternyata dia kehilangan area support ini beserta dengan bullish order block yang ada di sini. Jadi kalau misalkan let's say dia break, oke, berarti saya tahu ini saatnya untuk cut loss, tidak ideal untuk ditransaksikan kembali, jangan di hold, dan make sure kalian minimalisir resiko atau kerugiannya. Dan perlu diperhatikan sekali lagi, ini nggak tahu ya apakah udah mulai perform gitu ya, tapi yang pasti di sini kan ada kisaran support area ya yang sebelumnya merupakan resistance, jadi bisa aja nanti kita kepantul lagi. Cuman sekali lagi saya katakan dari segi momentumnya ini kalau misalkan disimpulkan sebagai sebuah head and shoulders pattern harus waspada, karena artinya di level atau di range price ini juga berfungsi sebagai si neckline-nya ya. Somehow kalau misalnya kita reject dari sini, kita bisa ngelihat si Matic itu akan tertekan kembali dan bisa diukur dengan menggunakan si head and shoulders-nya ini ya. Cuman sedikit pesan saya, sebaiknya jangan di short ya. Ini gawat nih, saya udah ngomong begini lagi ya. Kenapa? Sebenarnya ini kalau menurut pandangan saya, balik lagi ini opini ya guys, saya bisa aja salah karena memang kita melihat sebetulnya kan ini di atas banget ya. Cuman harus disadari dulu bahwa Matic ini secara keseluruhan itu masih bullish momentumnya. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk nge-short, istilahnya kita ngelawan flow atau ngelawan arus, dan itu akan sangat beresiko sekali buat transaksi kita. Kecuali kalau teman-teman mau short ya it's okay, yang penting resikonya dijaga dan stop loss-nya digunakan. Jangan sampai nanti pada saat marketnya siap untuk rally lagi, kita malah akhirnya ruginya lumayan gitu ya. Dan ini saya lihat kayaknya penurunannya terjadi karena Bitcoin dominance share lompat ya, padahal Bitcoinnya ikut naik juga. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputar Matic. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi tambahan buat teman-teman sekalian. Thank you so much yang udah nonton video ini, semoga kiranya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye bye.